Saya pernah miara kecoa. Saya Apa miara. uniknya kecoanya di situ? Terus saya juga miara. Ini bukan unik kali, jorok kali. Begini bahwa yang bahaya lagi ada beberapa oknum politisi yang memang sengaja membuat artis itu terlihat seperti bodoh. Jadi memang begitu dipilih, habis itu dia tidak dikasih porsi sehingga tuh kan artis memang nggak bisa apa-apa, bisa dia cuma foto-foto doang. Itu sebenarnya pembunuhan karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, ketemu lagi dengan channel ini dan mudah-mudahan setiap tema yang akan dikulik itu betul-betul menampilkan kejernihan selain ketajaman dalam mengulik. Saya terus-menerus beruntung karena masih sempat ketemu lagi dengan Kang Lucky Hakim. Kang, apa kabar Kang? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kita tidak mau membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan daerah, tapi kita membahas keunikan dan keganjilan. Saya nggak bisa ngomong keganjilan, keunikan lah, keunikan seorang Lucky Hakim. Bukan sekedar sebagai politisi ya. Ternyata Lucky Hakim itu latar belakang profesinya banyak ya kan? Iya. Banyak mencoba, banyak gagal juga artinya gitu. Pernah jadi aktor pasti. Iya. Penyanyi pernah kan? Pernah. Penyanyi tadinya penyanyi kamar mandi, tapi karena memang mencoba kepercayaan diri, nyanyi di luar, tapi lama-lama saya harus tahu diri juga kan itu loh. Tapi pertanyaannya kok nyanyinya lagu-lagu religius ya? Iya. Ada single kan, bukan ya? Iya, ada single lagu. Ada lagunya sujud, doa dan sujud. Yang sujud yang kedua kan, yang pertama doa. Nah, selain sebagai penyanyi, ternyata orang yang suka jarang mengetahui, Kang Lucky penulis ya ternyata. Iya, saya nulis. Saya nulis khusus skenario sebenarnya. Oh, jadi menulis khusus skenario. Iya. Untuk berapa banyak film yang sudah ditulis? Ada sekitar yang tayang saja itu 20. Ya, tapi yang nggak tayang ya ada hampir 40-an lah nggak tayang. Itu yang tayang kan berarti yang di FTV itu ya? Yang di FTV ya. Dia penulis skenario lagu. Biasanya kalau penulis skenario lagu tuh yang dekat dengan itu adalah produser. Iya, pernah jadi produser juga, mau produserin. Makanya cuma 20 karena modalnya nggak cukup nggak kuat itu. Jadi akhirnya kan TV ini kan kalau bayar kan lebih ya karena kebutuhan satelit dan lain-lain jadi lebih lama. Sementara kita modalnya pas-pasan jadi pas sudah 20 mandek dulu gitu. Ada satu lagi investor. Investor di mana itu kan? Perkebunan sih sebenarnya. Nah, perkebunan juga ada yang menarik. Saya mendapatkan informasi. Ada ide mengenai isu climate change dan menanam pohon dalam hektaran gitu ya, nanti kita cek hektarnya itu nanam abasia dan sengon jabon ya. Sengon jabon. Iya. Dari mana ide itu dan apa dasar dari ide itu? Saya pikir gini, kayak kita kan kadang-kadang berpikir tentang air, tentang apa lingkungan dan lain-lain, tapi suka lupa tuh bahwa oksigen itu harganya kan mahal juga kan di rumah sakit kan. Dan kita setiap hari terkait sama oksigen, setiap saat oksigen terus. Tapi kalau kita tanya penghasil oksigen di bumi ini siapa kan gitu? Ya plankton sama pohon gitu loh. Kita nggak bisa beternak plankton, tapi kita bisa nanam pohon. Seandainya ada kebijakan setiap rumah menanam minimal 10 pohon, maka paling nggak kan safe gitu loh. Tapi karena nggak ada kebijakan itu, maka paling nggak ya udah saya nanam pohon sebanyak-banyaknya. Nanam pohon kan keluar uang banyak kan. Lalu kita cari bisnis yang ada terkait sama nanam pohon. Jadi nanam pohon jabon ini atau sengon ini kita tanam, lalu kita bisa tebang. Nanti kita dapat uangnya lah dari hasil kayu. Loh kok ditebang? Nah proses sebelum tebang kita tanam lagi. Jadi sebenarnya nggak akan pernah gundul ini, gitu. Karena sebelum ditebang kita udah tanam lagi, gitu. Terus jadi tetap oksigennya tetap ada muter. Cost dari kita berbuat ini kan ada biayanya. Kita dapatkan dari benefit finansial dari sini. Sebenarnya seperti itu sih. Tapi isu mengenai climate change-nya di mana? Kalau itu kan seolah-olah hanya kesadaran mengenai ini berpengaruh bagi. Nah bayangin kalau misalnya 1 hektar saya tanam sekitar 1.000 pohon. Punya berapa ribu hektar? Enggak sebegitu. Cuma punya 10 hektar itu juga di ujung di Sukabumi di sana yang waktu itu belum ada listriknya pas beli. Dan jadi begini Pak, bayangin kalau satu hektar 1.000 pohon kan lumayan menghasilkan oksigen lumayan loh itu berapa kubik kan gitu. Jadi kalau misalnya saya misalnya nanam padi memang tanaman ya, tapi kan fokusnya adalah
ngambil padinya. Oksigen dihasilkan ada, tapi nggak sebanyak pohon ini. Jadi saya pikir isu dengan menghijaukan bumi ini adalah itu tadi, kita nanam pohon sebanyak-banyaknya. Yang paling bagus idealnya adalah kita nanam hutan heterogen, hutannya campur-campur. Cuman kan sekarang jangankan kita nanam hutan yang beneran aja lagi ditebangin kan gitu loh. Jadi ya saya pikir ini kalau bicara ideal ya ini nggak idealnya, tapi paling nggak hancur-hancur banget lah gitu. Nah, dari seluruh proses tadi, tiba-tiba kemudian menjadi politikus itu sebenarnya apa ya kontribusi? Ini kan Kang Luki udah punya pengalaman yang luar biasa. Tuh dikaitkan politikus itu ada nggak sih yang simbiotik yang ada di situ tuh? Saya lahir dari keluarga yang nggak mampu, Pak. Saya diadopsi ke keluarga yang menjadi lebih mampu, lalu karena ibu bapak meninggal ya waktu masih kecil. Lalu saya jadi yatim piatu dan saya tahu bagaimana rasanya nggak punya uang. Sebenarnya ketika kuliah nggak tahu caranya mesti bayar, jalan kaki jauh dan lain-lain. Artinya saya pernah ngalamin hidup susah lah. Makan sehari sekali saya pernah ngalamin. Lalu Allah kasih begitu mudah hidup saya tiba-tiba dengan pas main sinetron. Terus rezeki itu datang terus tuh. Kayaknya hidup saya jadi seneng. Jadi secara finansial tuh saya nyaman gitu kan. Nyaman. Saya ingin berbuat lah untuk, karena kan kalau kita bicara bumi begitu baik sama saya ingin berbuat baik pada bumi. Kalau Allah sudah begitu baik sama saya, maka saya mencoba untuk memberi kontribusi. Lalu saya mencoba lah membantu beberapa mungkin anak-anak yatim gitu dari honor sinetron. Honor sinetron saya mungkin 10 juta satu episode gitu. Kalau buat anak yatim misalnya 5 juta masih kurang karena anak yatimnya banyak banget. Saya lihat bahwa saya harus nemu cara supaya bisa nolong banyak orang, tapi saya punya keterbatasan uang. Maka saya lihat ada porsi besar yaitu di politik. Politik itu membuat kita memiliki kewenangan dan kekuasaan. Bayangin betapa saktinya seorang gubernur, betapa saktinya seorang presiden ya apalagi. Bahkan seorang anggota dewan pun bisa begitu sakti. Maka ketika saya memutuskan masuk ke politik, saya mencoba trial nih. Saya bisa nggak kasih beasiswa? Oh ternyata ketika jadi DPR RI, saya berhasil memberikan beasiswa sampai 10.000 orang. Itu waktu di PAN, di DPR RI. Komisi berapa tuh? Komisi 10 waktu itu. 10, Ngasih beasiswa sampai 10.000 orang. Saya sampai menantang, mohon maaf artis yang kaya-kaya ya. Memang pasti udah punya anak yatim 500, 1.000, bahkan 3.000. Tapi saya yakin mampu nggak ngasih 10.000 anak yatim. Dan setiap tahun. Nggak mampu. Karena selama apa? 5 tahun tuh berarti. Karena uangnya kan terbatas, uang honor. Tapi ketika kita pakai anggaran negara, anggaran uang rakyat, kita balikin kepada rakyat. Walaupun itu uangnya rakyat, tapi kita turut andil di dalamnya. Maka saya juga yang tadinya cuma bisa kalau ada orang yang bangun masjid, saya cuma bisa ikut. Saya ikut dong tempat wudunya, saya ikut dong tempat karpetnya. Tapi begitu kita punya kewenangan, kita bisa membangun itu. Bahkan saya bisa bangun sekolah, unit sekolah baru ada beberapa kita bangun. Tadinya kita cuma bantu. Nah, itu saya menjadi kecanduan di politik. Saya merasa bahwa kalau bisa saya pengen punya kewenangan, kekuasaan lebih besar lagi, kayak maruk kekuasaan. Konteksnya positif, karena kita bisa langsung membantu orang banyak gitu. Yang tadinya tangan kecil si Lucky, anak yatim piatu ataupun artis ini tiba-tiba menjadi tangan raksasa ketika diberikan mandat oleh rakyat menjadi anggota Dewan DPR RI, dan menjadi besar lagi ketika kita menjadi kepala daerah, karena eksekusi bukan cuma sekedar menganggarkan atau menyarankan, tapi eksekutor gitu. Makanya saya kecanduan nih gitu. Itu yang disebut dengan high politics, Kang. Jadi bukan politik dalam konteks membangun kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan saja, tapi kekuasaan untuk kemaslahatan. Insya Allah seperti itu, Pak. Karena ya bukankah ya Pak, kalau sekarang saya punya Ferrari 3 juga emang mau dibawa mati, pasti kan akan kita tinggal. Saya gini sih Pak, saya melihat ketika Ferrari disebut karena memang punya obsesi gitu. Karena nggak punya gitu loh. saya itu melihat orang sakaratul maut beberapa kali Pak. Yang tidak bisa saya hilang itu adalah ketika melihat ibu angkat saya meninggal. Itu pas saya masih SMA kelas 1. Itu di Bawasir ya? Bawasir ya. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo saya melihat ibu saya lagi ketika sakaratul maut. Dan insya Allah husnul khotimah, begitu mudah gitu kan. Tapi di saat-saat seperti itu, saya itu kayak mungkin trauma kali ya, trauma atau apa terekam bahwa beliau ini punya semua itu nggak bisa dibawa pada saat itu, dan gak ada yang bisa menyelamatkan. Bahkan saya pun tidak bisa menyelamatkan. Kalau ada orang mau berantem dia pasti akan saya lawan kan. Masalahnya datang ini malaikat maut yang nggak kelihatan, dan dia lagi ngambil napas begini, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya lihat lidahnya
La ilaha illallah, kayak Allah gitu kan. Dan itu kedahsyatannya, mengucapkan Allah itu tidak perlu harus. Iya, lidahnya tuh sekarang kan saya lihat mi gitu kan itu. Jadi apapun yang Anda miliki gitu loh, sehebat apapun, kelar di sini gitu loh. Jadi saya pikir udahlah lu gitu loh, mau pengen punya apa sih gitu? Ya pengen punya, tapi kan nanti begini juga, bapakmu udah. Pamanmu udah, kakak saya udah, kan tinggal nunggu giliran absen aja kan gitu. Yang paling pasti itu adalah kematian. Betul itu. Dan yang kalau tadi ada fikih sakratul maut, ada lagi fikih selama di dalam alam kubur tuh. Itu lebih ngeri lagi. Nggak usah disisa tuh, nggak usah disiksa ya, didiemin aja, dikubur terus didiemin gitu. Itu ngeri banget. Apalagi kalau kita dihajar juga. Kalau misalnya ditaruh di tempat sempit terus didiemin selama 10 tahun, 100 tahun itu ngeri banget. Gitu. Nah, teman-teman ini ada, jadi itu semua tadi pengalaman yang tadi itu akhirnya membangun kesadaran ya. Dengan politik maka ada jalan yang lebih luas. Dan itu juga yang menyebabkan Kang Luki tidak hanya jadi anggota dewan, pernah juga menjadi calon di Bekasi kan? Iya, calon wali kota. Wali kota ya. Tahun berapa tuh Kang ya? Itu 2012. 2012 ya. Tapi pada saat itu belum berhasil. Setelah pergi ke Indramayu. Indramayu kan 2001 dilantik. 2001 dilantik. Hampir 8 tahun ya, baru kemudian berhasil. Jadi kalau gitu nggak salah kalau nanti kita tetap ingin mendorong, karena cita-citanya udah jelas nih untuk menjadi kepala daerah lagi. Nah, tapi saya nggak ngomong itu nih. Saya mau ngomong gini, Kang. Ini ada keunikan lainnya. Ternyata Kang Luki ini suka melihara binatang-binatang yang saya nggak bisa sebut langka ya. Yang unik ya. Iya. Ngapain itu ngumpulin ayam tanpa bulu atau punya ayam tanpa bulu? Saya suka melihat joke-joke yang dilakukan oleh pencipta. Pencipta itu menurut saya itu adalah seorang, ya bukan seorang, maaf. Pencipta itu memiliki hal-hal yang kadang kita lihat bahwa kok bisa ya ada ular nggak ada kakinya, terus bisa naik, bisa nggak punya kaki bisa naik, bahkan bisa makan tanpa tangan. Saya suka lihat itu ayam di itu nggak ada bulu. Jadi saya lihat bahwa ini Allah ini pasti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kita bahwa dia tuh begitu berkuasa dan hebat sampai lihat bahwa kita tuh makan pakai tangan. Terus kalau ada orang nggak punya tangan masih bisa makan pakai apa? Ini ada loh binatangnya dan mereka sehat. Ada lagi ayam yang katanya ada bulunya terus tiba-tiba nggak pakai bulu. Bisa aja hidup. Jadi saya lihat bahwa saya senang gitu ngelihat yang unik-unik. Saya miara kelabang kadang-kadang saya lihatin. Tapi kenapa namanya bugil? Karena dia nggak ada bajunya gitu. Saya bingung juga kan ayam nggak pakai baju. Memang ayam nggak pakai baju. Jadi bingung gitu kan. Jadi ayam bugil gitu. Namanya disebut bugil. Terus ada lagi monyet albino. Iya, monyet albino itu biasanya di satu kelompok itu kalau albino dia akan cepat mati karena dia nggak akan secepat yang lainnya, matanya rada gambus. Dia punya kelainan genetik. Punya kelainan dia. Jadi dia nggak akan survive. Jadi monyet albino itu biasanya memang akan selamat kalau ditolong sama orang. Memang itu juga melawan kodrat alam karena kan katanya kan kalau binatang baiknya di alam liar, betul. Tapi bagi saya dia mati nih di sini karena kan dibunuh sama kelompok monyet yang lain. Ketika monyet tawuran kan itu makaka fascicularis tuh, berantem sama berantem, geng sama geng, pasti yang dibunuh tuh yang albino dulu. Yang paling lemah ya di situ ya, paling lemah. Maka kita tolong supaya bisa survive. Walaupun buat para pecinta lingkungan juga itu kan nggak bagus. Binatang baiknya di alam, biarin mati aja. Ya kita kan dikasih kemampuan sama Allah sebagai khalifah untuk intervensi, untuk ikut campur dalam Tapi kenapa namanya Kimi? Kalau yang ayam bugil oke lah. Iya. Kimi nih. Dari mana tuh? Iya, itu kan jadi pada saat itu saya kan panggilnya kan Hakim kan, Kim, gitu loh. Ini termasuk sejenis gitu ya, ada monyet si Kimi gitu. Oh gitu. Ada lagi buaya mini. Ya, buaya mini itu originalnya dari Amazon, buaya mini. Sebenarnya saya suka buaya Indonesia, tapi buaya Indonesia kan dilindungi, nggak boleh dipiara. Maka saya beli buaya mini dari Amazon tuh namanya Kaiman. Ya karena unik aja sih gitu. Nah, yang menarik tuh sebenarnya selain ada buaya mini, ada kelinci giant, ada king cobra, terus ada apa lagi nih jenis-jenis anjing tertentu. Tapi yang menarik deh dalam pemeliharaan keunikan itu bukan hanya untuk Luki, itu juga untuk keluarga katanya. Jadi keunikan Anda tuh ditularkan kepada keluarga, betul nggak sih gitu?
Iya, karena kan mau nggak mau mereka terpapar kan. Mau terpapar, suka, lama-lama akhirnya ya nyambung terus kan gitu. Nyambung. Karena dulu saya, ayah saya itu dulu waktu saya masih kecil saya sadar bahwa di rumah tuh banyak binatang gitu. Jadi kayak nular rasa suka itu. Oh, kepada binatang, senang pada binatang itu. Iya. Dan itu melatih komitmen juga. Karena waktu itu saya ingat bapak saya bilang bahwa kalau kamu mau ini berarti harus ngasih makan, harus bersihin kandang, bersihin apa. Jadi saya lihat bahwa tanggung jawab di situ ya. Iya, ada tanggung jawab. Kita melatih anak kita untuk bisa lebih tanggung jawab. Jadi kalau misalnya anak kita minta mainan kan nggak hidup tuh. Udah ya udah, tapi paling nggak tanggung jawab beresin dan bersihin. Tapi ketika binatang itu bisa menjadi ngukur bahwa konsistensimu tuh seperti apa terhadap makhluk hidup. Ya, gitu. Apakah ada binatang lain yang unik yang dipelihara Kang Luki tapi kita belum tahu? Saya pernah miara kecoa. Apa uniknya kecoanya di situ? Terus saya juga miara. Ini bukan unik kali, jorok kali. Begini bahwa saya miara lintah. Lintah, oke. Okay. Lintahnya albino? Enggak, lintah biasa. Saya cuma pengen ngasih tahu bahwa sebenarnya buat orang-orang yang ingin punya binatang, tapi mungkin dia keterbatasan dengan tempat ataupun uang, even kecoa pun bisa kamu pelihara. Maksud saya kayak gitu loh. Jadi bahwa kita tuh nggak harus biar kalau gitu nih hobi yang unik ya, melihara kecoa. Bukan karena kecoanya tuh unik, kakinya ada 200 gitu, enggak. Karena memelihara sesuatu yang tidak lazim dipelihara itu salah satu uniqueness juga. Tapi sebenarnya kan banyak orang yang aku pengen miara ini. Jadi definisi miara tuh kadang-kadang harus beli di pet shop dan sebenarnya kita bisa aja miara semut loh. Beneran kita bisa miara semut. Kita piara, kita ambil ratunya, kita taruh tempat box, kasih gel, nanti dia akan berkoloni tuh. Bisa kita besok, atau kita bahkan bisa miara kupu-kupu dalam waktu kita cari telurnya, kita taruh di daun, nanti jadi larva, jadi ulat, makan daun, kepompong, kita bisa piara. Jadi yang bagusnya sih kita piara di alam, tapi jadi nggak harus mahal gitu. Nggak harus beli yang mahal-mahal. Kita bahkan bisa piara kelabang atau kecoa atau siput. Iya. Jadi sebenarnya keunikan itu yang pertama didefinisikan keunikan yang tidak harus sesuatu yang umum, tapi orang yang melakukan sesuatu yang tidak umum ya, itu unik juga ya, melihara semut gitu-gitu kan. Semut itu bagus loh Pak. Kalau kita lihat pakai kaca pembesar beneran bagus deh. Semut itu, nah orang kan suka skip sama hal-hal yang betapa indahnya Tuhan menciptakan dunia itu indah banget. Kita ambil semut, kita taruh di tempat gel, kan ada tuh gel untuk merah semut. Kalau mau melihat itu kita pakai kaca pembesar, itu mulutnya, apanya gitu loh, itu bagus sekali gitu. Bahkan saya juga beli mikroskop untuk kadang-kadang lihat semut. Bukan semut lagi, kayak belatung atau kayak semacam kayak amuba gitu. Kita lihat terus saya lihat bahwa dia hidup loh gitu. Dia hidup dan nggak tahu dia ngapain, kehidupannya cuma di tempat yang setetes air. Saya suka ambil setetes air, saya taruh. Itu keluarga seneng atau ditularkan seneng gitu? Kalau yang sampai ini belum, mungkin mereka lihat saya cuma mereka lihat saya itu aneh gitu, suka diem lama di kamar. Padahal saya ngeliatin salah satu bentuk keunikan tuh jadi orang aneh kan. Saya duduk diem lama pakai handphone, saya besar-besarin, saya pakai kamera makro, saya liatin gitu loh. Oh ternyata mereka berkomunikasi, komunikasinya pun kalau kita kan semua cuma kayak salaman, mereka nggak salaman, mereka cuma kayak mencium bau sama kimia satu sama lain gitu, terus ngeliat, terus kok bisa napas gitu loh, dia kan kecil banget gitu. Saya tuh seneng liatnya kayak gitu. Tapi dibalik itu semua, saya menduga Kang Luki ini sebenarnya kalau lihat dari pernyataan awalnya, dia sedang mengagumi ya ciptaan zat yang maha dahsyat itu, dan kemudian mencoba bertadabur ya, ngelihat lebih dalam. Iya itu hebat banget gitu loh. Kita bikin robot kan paling segini kan, ini robot mikro kecil, organisme lagi hidup lagi gitu. Tapi kan ada juga makhluk yang unik yang dipelihara itu yang harganya mahal juga kan, fantastis kan. Ada sisi bisnisnya juga gitu. Ada sisi bisnisnya ada. Yang paling mahal berapa tuh? Oh, kalau yang mahal itu misalnya kita bicara yang pernah dibeli yang paling mahal atau yang dimiliki itu apa? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara kucing ya, seharga 50 juta, kucingnya segini. Tapi kalau kita bicara antropoda gitu, isopod kecil segini 400.000. Kan itu berarti lebih mahal kan? Dari sisi bentuk gitu, kalau dikelipatan mahal banget. Iya, kalau kita bicara gram-graman kan itu. Saya punya iguana juga yang sangat susah didapatkan, saya beli 80 juta. Itu susah didapatkan karena iguana itu hasil dari genetik yang dikawinkan silang, sulit cara namanya jadi iguana Thanos gitu.
Terus dan itu langka, unik atau langka? Gennya susah sekali didapatkan gitu. Gen itu langka dong. Langka, iya langka. Bukan binatang dilindungi, binatang langka, tapi dia sulit didapatkan. Oke. Kelangkaannya tuh karena sulit ya didapatkan itu. Saya juga pernah miara. Harganya berapa tuh? 80 juta gitu. Kecil. Padahal iguana yang biasa mungkin harganya cuma 500.000. Dan visualnya kalau kita lihat itu nggak terlalu beda jauh. Nggak itu suaranya jadi kayak gimana. Tapi di para pehobi itu tahu bahwa genetik ini sangat sulit sekali. Saya punya ular. Kemarin saya nawar ular, saya tawar 50 juta nggak dikasih. Karena dia bilang ini dia udah ditawar sama orang Kanada kalau nggak salah sekitar 100 juta something itu. Ularnya visualnya kalau Bapak lihat dia cuma hitam biasa ball python. Tapi genetik itu sulit sekali didapatkan. Dalam konteks itu apa yang menarik di ular itu? Genetiknya gimana maksudnya? Ketika kita masuk ke komunitas tertentu, komunitas ular misalnya, maka kita bisa nantang bahwa nggak ada yang punya ular ini. Ular yang ini nih nggak ada. Ini ada ya, memang jenisnya sama, tapi motifnya tidak ada seperti ini. Gitu. Jadi ketika sulit didapatkan dan nggak ada di Indonesia, bahkan di dunia, maka harganya bisa sampai nembus ke 200 juta. Oke. Kang Luki, dengan seluruh hobi yang keunikan itu dan begitu banyak profesi, nah akhirnya kemudian memutuskan jalur politik itu menjadi sesuatu yang menarik karena kita justru bisa banyak berbuat untuk kepentingan begitu banyak kalangan untuk membangun kemaslahatan. Hari ini atau tahun ini sebenarnya kan disebut dengan tahun politik. Sekarang udah mau tahun politik dan ada cukup banyak artis. Dan kita tahu tadi pembelajaran pertama di episode sebelumnya tuh kita pernah mengatakan bahwa artis itu dipakai untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi Kang Luki mempunyai sosok yang beda. Mencoba bukan hanya menawarkan elektabilitas, gue juga punya sesuatu. Dan seluruh proses pengalamannya itu yang kemudian membentuk seseorang menjadi Luki Hakim. Apa yang bisa ditawarkan atau diusulkan atau dikabarkan, disiarkan kepada teman-teman kita yang banyak juga yang artis-artis kan, yang atau orang-orang pemula yang ini untuk terjun di dunia politik? Saya rasa politik secara simpel saya ini kan untuk sukses di politik sebenarnya perlu apa sih? Modalnya 3 menurut saya ya. Kita simpelkan. Pertama, Anda populer, Anda punya uang, Anda punya jaringan massa. Nah, kalau misalnya ketua buruh misalnya nih, dia punya jaringan massa, mungkin nggak semua orang tahu wajahnya, nggak populer. Ada lagi konglomerat nih punya keuangan, tapi dia nggak populer. Kalau udah punya 3 ini biasanya ketua umum partai nih, udah populer, punya banyak uang, punya massa. Nah, artis itu populer. Uang ya nggak cukup lah untuk bicara dalam konteks yang beberapa orang punya lah uang. Iya. Kan ada sultan-sultan. Banyak ya sekarang. Artinya popularitas kan punya dan ketika proses elektabilitas, proses elektoral itu pertama populer dulu. Makanya kan banyak caleg ataupun kepala daerah yang masang fotonya dulu supaya populer dulu. Setelah populer, kenal, maka artis itu sebagian besar sudah dikenal. Jadi dia sudah punya 25% langkah. Diuntungkan dengan itu. Sisanya nanti baru dia kesukaan atau inner beauty lah, kesadaran diri ataupun isi otaknya dan lain-lain, public speaking dan lain-lain. Nah, ketika dia sudah punya populer, lalu ada politisi yang tidak populer tapi dia punya jaringan, punya uang, dia akan mendompleng ke artis atau artis mendompleng ke dia. Jadi paslon ini menjadi populer dari sisi artis, punya uang dari sisi mungkin bohirnya atau mungkin bapaknya, terus jaringan dari sisi dianya kan gitu. Maka teman-teman artis, saran saya bahwa sebelum terjun ke politik, pertama kita tanya ke internal sebenarnya mau ngapain. Mau ngapain kalau mau cari uang, high risk di politik itu. Kita mau cari uang di politik, ya kita resikonya besar. Kalau tadi saya sebutkan kalau jadi kepala daerah 200 juta atau apa, artis pendapatnya juga segitu kok, lebih besar daripada itu. Tapi kalau misalnya kita bicara, saya pengen lebih kaya lagi, bisa, Anda korupsi sih. Resiko gitu, atau paling nggak main gratifikasi lah. Kalau korupsi kan hardcore. Kalau gratifikasi kan seolah-olah kayak sebenarnya kan saya nggak ngerugiin uang rakyat kan itu. Itu kan resiko juga. Tapi kalau Anda ingin memang menjadi manusia yang lebih bermanfaat, ini tepat. Karena kan sebagai artis bermanfaat untuk menghibur. Produk output dari artis itu adalah, artis dalam konteks ini pemain sinetron ya kebanyakan kan, itu adalah hiburan, entertainment, hiburan. Jadi kalau kerjanya asal-asalan, maka produknya adalah hiburan yang asal-asalan. Tapi ketika politisi
dan menjadi pemegang kebijakan dan outputnya itu menjadi nyangkut sama orang banyak ini. Kalau Anda kerjanya asal-asalan, akan banyak orang yang sengsara gara-gara Anda. Maka popularitas Anda jaga, pengetahuannya juga ada dan ketahanan juga. Ketahanan dalam konteks artinya bahwa Anda tahan tidak dalam konteks kondisi politik seperti ini. Apakah Anda akan menenggelamkan hati nurani Anda dan kolbu Anda untuk sesuatu kepentingan politik, atau memang Anda akan melawan, dan kalau nggak bisa, akhirnya ujung-ujung itu tadi ada resistensi seperti keluar dari jabatannya atau mengundurkan diri kan gitu. Itu kan sebenarnya kalau menurut saya yang bahaya lagi, ada beberapa oknum politisi yang memang sengaja membuat artis itu terlihat seperti bodoh. Jadi memang begitu dipilih, habis itu dia tidak dikasih porsi sehingga tuh kan artis memang nggak bisa apa-apa, bisa dia cuma foto-foto doang. Itu sebenarnya pembunuhan karakter. Jahat banget itu. Bagaimana dia bisa berbuat apa-apa? Lah wong memang nggak dikasih alat untuk kerja. Nah jadi nanti teman-teman artis ya itu tadi lihat ke diri sendiri apa rencananya, tujuannya, lalu pilih partai politik yang memang sesuai, yang nyambung dengan ideologinya, dengan prinsip hidupnya. Terus ketika memiliki pasangan, kenali lebih jauh gitu dan amati resikonya seperti apa nanti. Yang terburuk ya akhirnya saya harus ini kan gitu. Dan satu lagi mungkin Kang yang penting, kolaborasi dengan konstituen, dengan expert, dengan asosiasi, dengan public pressure. Nah, itu juga jadi penting karena dengan itu kita membangun jaringan juga dan menjaga konsistensi marwah yang ingin diletakkan, yang ingin ditegakkan. Itu menjadi penting ya. Jadi setelah menjadi politisi jangan lupakan bagian dari jaringanmu, bahkan harus berkomunikasi terus dengan kelompok-kelompok sosial di masyarakat yang sangat beragam, karena kolaborasi adalah kata kunci untuk memenangkan pertarungan di hati masyarakat dan untuk meninggikan kemaslahatan. Teman-teman, dari keunikan muncul lagi kewarasan dan semuanya diletakkan untuk kemaslahatan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan ini. Sampai ketemu lagi di channel ini di tahapan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.